Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati jamaah Majelis Ta'lim Baiti Jannati yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di tengah kesibukan kita. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat sehat dan nikmat waktu luang dan nikmat hidayah, sehingga walaupun dalam keadaan hujan gerimis kita masih dapat melangkahkan kaki kita, mengajak istri dan anak-anak kita untuk hadir di majelis kita yang mulia ini, majelis rutin kita kali ini, yakni di awal pekan malam pertama, malam Ahad di bulan November tahun 2024 Miladiah, yang bersedia menjadi tuan rumah acara pengajian kita ini, yakni saudara kita Yopi dan istri. Siapa nama istri antum, Yopi? Herlin, ya. Semoga ini menjadikan keberkahan bagi rumah tangga beliau, yakni mereka pasangan suami istri, dan juga bagi anak-anak beliau, dan juga bagi agama beliau, rizki beliau, kesehatan dan keluarga besar. Dan Allah Subhanahu wa taala menambahkan pahala kepada kita dan ilmu, dan Allah jadikan menuntut ilmu kita ini menjadi jalan kita mudah ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Hendaklah kita sebagaimana yang telah kita sebutkan di awal, yakni pelajaran kita, yakni tentang takwa. Kita telah mengetahui apa makna takwa itu, baik secara etimologi atau terminologi. Kemudian kita juga telah menyebutkan dasar-dasar dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan sewaktu kajian di rumah Medi dan Mbak Ika kemarin,
antum ana minta sebagian besarnya yakni untuk membacakan yakni surah-surah yang berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa. Dan juga kita telah menyebutkan yakni sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang takwa. Dan juga kita telah berbicara tentang wasiat dari para ulama dan perintah bagi sesama kita yakni untuk saling menasihati, yakni untuk bertakwa. Bagi seorang muslim tidak apa-apa dia untuk saling menasihati. Ya. Hendaklah saudaraku engkau bertakwa kepada Allah. Ini yang hilang daripada kita. Yakni sebagian kita malas untuk menasihati saudaranya. Atau sebaliknya kalau dia dinasihati malah merah padam wajahnya, dia tersinggung. Kenapa kita mesti tersinggung? Padahal itu adalah bagian daripada ketakwaan, yakni saling menasihati. Dan kita hafal itu surahnya itu. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Dan kita menasihati. Malam ini ana menasihati diri ana dan kita semua hendaklah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah yang Allah berikan kepada kita. Dan seorang muslim dia tidak pernah kering lisannya itu dari menyebut alhamdulillah. Alhamdulillah binikmati tatimmus sholihat. Jikalau kita mengamalkan perintah Nabi SAW di dalam persoalan dunia, hendaklah kamu melihat saudara kamu atau orang lain yang di bawah kamu kehidupannya, maka tentu mulut kita ini, bibir kita ini tidak pernah kita yakni kering dari menyebut alhamdulillah. Kenapa? Karena masih banyak orang yang kehidupannya itu di dalam masalah dunia ini yakni di bawah kita. Maka patut kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kita tidak akan sanggup menghitungnya. Nafas yang Allah berikan kepada kita ini, ikhwan, akhwat yang di belakang, berapa? Coba kita yang suka membezuk saudara kita yang anaknya dirawat di rumah sakit, ya kan? Teman kita lagi dirawat, coba tanya kepada mereka, berapa harga tabung apa itu? H2O ya? Hah? O2, tabung oksigen itu. Berapa itu? 700 ya? Berapalah pokoknya itu. Coba. Andai Allah minta ini yang kita hirup ini, yang waktu antum naik sepeda itu Ndra, atau kita lari itu, jogging itu, ya Allah. Apalagi yang badannya gemuk-gemuk ini, tambah ini lagi apa? Ngisapnya itu. Tambah nikmat lagi, tambah dalam lagi. Coba bayangkan, pernah nggak kita terpikir lubang hidung kita tersumbat satu aja, susah kita. Itu kadang kita nikmat napas itu aja kita lupa. Itu baru satu nikmat dari miliaran nikmat yang Allah berikan kepada kita. Anak kadang berpikir, coba Allah jadikan kita ini lumpuh, akal kita masih main, panca indera kita masih main, tapi kita lumpuh, gak bisa bergerak. Coba datang satu nyamuk saja menggigit, lalu keluar rasa gatal, ya Allah, apa yang bisa kita lakukan? Jadi ternyata banyak sekali. Yang kedua, kita kadang melupakan terima kasih kepada sesama manusia. Itu terima kasih kepada Allah. Ini luas sebenarnya. Ini terima kasih kepada sesama manusia. Sudahkah kita berterima kasih kepada kedua orang tua kita? Dan benar-benar kita menyebutkannya itu. Pernah nggak kita ngomong,
Mama terima kasih sudah melahirkan saya. Jazakillah khairan, jazakumullah khairan. Papa, terima kasih sudah membesarkan kami. Pernah nggak kita menyebutkannya itu? Lalu kita sebagai anak, lalu kita sebagai suami, pernah nggak ngomong dengan istri kita itu? Anak pribadi itu kadang suka atau sering mengucapkan terima kasih kepada istri. Terima kasih istriku sudah mengurus kami di rumah ini. Bahkan kami berdoa, bolehlah kami sesekali sakit, tapi engkau jangan sampai sakit. Kenapa? Kalau di rumah kita itu ratunya sakit, waduh, itu kita rasakan semua, betul gak Iwan? Betul gak? Kalau ratunya sakit, padam rumah tuh, bayangkan. Gak bersemi rumah tuh, layu. Jadi apa yang kita kerjakan itu kan sering kita lewat di media sosial kita. Seorang suami, dia mencoba berganti peran, yakni dia mengambil peran istrinya itu seharian 24 jam mengerjakan yang sehari-hari dilakukan oleh istrinya. Gak usah dulu deh yang mau nyuapin anak apa segala macam itu. Baru dia suruh pergi pasar aja kan, nawar ini beli ini, pusing palanya. Istri kita belanja 50.000 cukup nih. Beli ini beli ini kan, bahkan mungkin ada sisanya untuk makan sekali ya 50.000 ya. Nah kita 50.000 langsung beli bakso habis lah. Nah itu kadang kita tidak pernah melihat rasa syukur selama ini rumah tangga kita itu istri kita yang sudah besarkan. Coba antum bayangkan Ikhwan, berapa lama anak pribadi gendong anak itu, gendong cucu, ya paling lama 15 menit itu jago itu. Sisanya itu cuman menikmati. Kadang sama ibu, sama oma gitu. Ngaku gak? Enggak mau ngaku deh. Iya kan? Betul ya Andre? Iya, harus kita akui fitrahnya itu. Nggak ada dalam ngurus rumah tangga tuh istri itu yang multitasking. Dia sambil ngurus anaknya, sambil nelpon suaminya, sambil masak. Kadang sebelah kiri sapu. Itu tangannya 2. Bagaimana kalau tangannya ada 5? Ya kan? Nah, jadi coba kita berterima kasih sama istri kita itu. Mungkin tiap mau tidur mungkin kalau bisa terima kasih. Begitu juga para istri. Coba terima kasih sama suamimu. Berapapun besar uang yang dikasih oleh suamimu, ya kan? Berapapun besarnya uang yang dikasih, katakan alhamdulillah suamiku, engkau telah memberikan kepadaku mampumu, terima kasih. Semoga ini menjadi pahala bagimu. Subhanallah, mudah sekali jadi wanita masuk surga kan mudah. Kata Rasulullah SAW, wanita apabila dia sholat 5 waktu, saum di bulan Ramadan, menjaga farjinya, kemaluannya, lalu dia taat kepada suaminya, silahkan dia masuk surga dari pintu mana saja. Kalau setiap ini kita amalkan, ya subhanallah, janji Allah subhanahu wa ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambah nikmatku. Kalau kamu tidak bersyukur, yakni kufur nikmat, azabku sangat pedih. Jangan-jangan harta yang banyak yang kita punya ini, tapi selalu ribut rumah tangga kita, nggak ada barokahnya. Apa barokah itu Iwan? Apa? Barokah itu yakni manfaat yang panjang, yang luas, yang besar. Berapa banyak orang tapi nggak manfaat. Tapi berapa banyak orang duitnya sedikit tapi manfaatnya luas. Anaknya sehat, nggak soleh semua. Ini barokah.
Kenapa? Karena muncul dari jiwa-jiwa yang apa? Berterima kasih kepada Allah. Tadi itu kita katakan tadi, yakni la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambah. Maka ya alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan aku istri yang tidak pandai masak. Alhamdulillah, ini menjadi ujian kesabaran bagi nggak masalah. Gampang, beli aja deh. Aku nggak mengharap kau ini. Kau taat saja nggak apa-apa. Nggak harus jago. Kalau aku mau cari yang jago masak, tentu sudah kunikahi, yakni ko apa? Ya koki lah. Ya kan? Cari wanita yang pandai masak, yang koki. Seperti ibu siapa tuh? Pokoknya ibu itulah yang jago masak itu. Nah, udah aku cari yang ini kan. Atau tukang jual masakan Padang ya kan. Uni siapa itu? Uni Soviet apa ya kan? Aku enggak, ini kamu nikahimu. Bukan karena itu. Ah, berarti mereview ulang cinta yang tumbuh sewaktu kita menjadikan dia engkaulah, yakni apa? Pilihan yang sudah aku pilih dan sudah menjadi resikoku. Selama engkau mau berjalan denganku, yakni kita meraih kehidupan untuk akhirat, kita akan selalu bersama. Mengarunginya apapun yang terjadi, begitu selalu timbul. Dan orang yang tidak berterima kasih itu memang susah gitu. Makanya selalu orang marah ya kan. Coba kalau kita berbuat baik kepada orang, lalu orang itu tidak terima kasih, sering keluar dari mulut kita, tidak terima kasih nih kan, betul lah. Nah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala? Aku sudah memberikan dia berjuta bermiliar nikmat, tapi dia tidak terima kasih kepada aku. Apa nikmat? Apa lidah ini yang bisa merasakan berbagai macam asin, pahit, apa sekali Allah cabut sariawan aja, hilang semua rasa itu. Ada nikmatnya. Punya rumah makan 2 buah, apalagi cuman 1 buah juga nggak ada rasanya. Nah itu, jadi oleh karena itu Iwan, malam ini anak mengingatkan lagi kepada kita untuk sering-seringlah kita berterima kasih. Pertama kali berterima kasih, yakni bersyukur kalau bahasa agama, yakni bersyukurlah selalu kepada Allah. Ucapkan selalu alhamdulillah. Selalu kita kan habis makan alhamdulillah, mendapatkan nikmat alhamdulillah, binikmati tatimmus sholihat. Bagaimanapun kondisi kita, bahkan orang yang paling tinggi itu, di saat dia diuji dengan sesuatu yang gak enak, yakni dia mampu berkata alhamdulillah. Ini memang berat ini orang mutakin ini. Yakni di saat dia diuji yang tidak enak, dia berkata sanggup alhamdulillah. Kenapa? Karena dia tahu di balik itu ada pahala, yakni pahala kesabaran. Yang kedua, berterima kasih kepada orang tua tadi itu. Apalagi orang tua kita masih hidup, selalu sebutkan kepada ibu, terima kasih ibu. Sebutkan kepada dia. Jangan-jangan selama ini kita nggak pernah terima kasih dengan ibu kita. Malu. Kenapa? Itu ibu kita, terima kasih mas, sudah tiap hari sampai dia bosan. Begitu pula dengan istri kita. Jangan malu-malu. Inilah Ikhwan gunanya kita ngaji tuh Ikhwan. Gak perlu. Juga para istri juga jangan ngolok-ngolokin suaminya. Begitu suaminya nanti bilang habis mengaji, makasih ya dek. Jangan diolokin. Ngikut Ustaz Amri ya. Jangan diolok-olokin suami kayak gitu. Hilanglah gawa suaminya. Walaupun suaminya berkumis, kapten infanteri, dia seperti anak bayi dengan istrinya, nggak apa-apa, dia manja. Makasih ya dek, tadi kata Ustaz Amri suruh terima kasih, nggak apa-apa. Oh suami istri, jangan dia begitu pula istri kita juga jangan tunjukkan kita laki-laki yang super power, nggak usah. Nah, dengar tuh kata Ustaz Amri tadi tuh, galak, jangan. Itu tuh, ya ini suami istri itu namanya pasutri, pasangan suami istri, dia seiring sejalan. Nggak ada, makanya azwajum, ya ini pasangan yang saling melengkapi. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian
bagi mereka. Haram suami istri yakni membuka auratnya. Ini fungsinya pakaian. Suami istri itu nggak boleh, haram istri membuka aib suaminya. Haram suami membuka aib istrinya. Nggak boleh. Apa fungsi pakaian lainnya apa? Yakni dia melindungi dari cuaca, dari hawa. Begitu pula fungsi yakni suami, dia melindungi istrinya. Begitu pula istrinya. Yang ketiga, pakaian itu jadi kebanggaan. Orang tahu, oh ini polisi dari pakaiannya. Oh ini preman ini dari pakaiannya. Begitu pula jadi istri, pakaian bagi suami. Dia bangga, ini suami itu. Katakan, inilah suamiku. Walaupun dia kere, walaupun dia hitam, walaupun dia gemuk, inilah suamiku. Nanti, itu di dunia. Nanti di akhirat dia akan sempurna. Semua laki-laki di akhirat nanti di surga Allah jadikan sempurna. Dalam usia 33 tahun. Setampan-tampannya. Dan dia diberi kekuatan 100 laki-laki yang paling kuat di dunia ini. Kalau di dunia ini gak ada yang sempurna. Ada aja kurang. Begitu pula buat istri kita, pasti dia. Ya apalagi dia tercipta dari apa? Tulang rusuk yang apa? Yang bengkok. Kata Nabi, berlemah lembutlah dengan wanita. Dia gelas-gelas kaca, seperti tulang rusuk yang bengkok. Kalau kamu paksa, patah. Kalau kamu biarkan, dia bengkok. Dia 99% perasaan, 1 akalnya. Oleh karena itu, bekerja samalah dengan pasangan kita. Barangkali ini mukodimahnya hampir setengah jam. Ini sebagai pengingat kita, kajian-kajian lama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, pada bab takwa ini, setelah bab pertama yakni kita membicarakan makna takwa secara etimologi dan terminologi, bab kedua kita dalil-dalil yang menyebutkan perintah takwa, maka bab ketiga ini kita masuk pembicaraan di mana letak takwa itu. Di mana letak takwa itu? Dalil-dalil di dalam Al-Quran dan As-Sunnah menegaskan, memberitahukan kepada kita bahwa yang namanya takwa itu letaknya dia terletak di hati. Dalilnya adalah yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam surah Al-Hajj ayat 32. Coba dilihat ikhwan. Coba dilihat akhwat di surah Al-Hajj ayat 32. Buka mushafnya atau gadgetnya ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Taqwal qulub. Itu dasarnya atau dalilnya. Yang kedua, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian saling dengki. Jangan tanajus. Jangan saling membenci." Perhatikan ini. Nabi melarang kita saling dengki.
Nabi melarang kita saling membenci. Tanajus, jangan saling mencari-cari kesalahan. Jangan bermusuhan, membelakangi. Jangan pula seseorang dari kalian menjual penjualan saudaranya. Serta jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Ia tidak boleh menzoliminya, tidak boleh menelantarkannya, dan tidak boleh mengejeknya. Lihat ini. Takwa itu ada di sini, kata Nabi. Apa? Takwa itu ada di sini. Yakni beliau berisyarat ke dadanya itu 3 kali. Cukuplah sebagai satu kejahatan bagi seseorang jika ia menghina atau meremehkan saudara sesama muslim. Setiap muslim adalah haram atas muslim lainnya. Yakni apanya? Darahnya. Yakni apanya? Yakni hartanya. Yakni apanya? Yakni kehormatannya. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Ahmad dan Muslim. Di dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, di dalamnya ada disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini kalau ada hadis yang berbunyi Allah Subhanahu berfirman, berarti ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu firman Allah, tapi tidak termaktub di Al-Quran. Dan dia lafaznya itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia tetap berlaku hadis, yakni pemeriksaan rawi-rawinya itu ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang pertama dan terakhir dari kalian, manusia dan jin dari kalian semua, seperti hati seseorang dari kalian yang paling bertakwa, maka hal itu tidak menambah sedikit pun pada kerajaan." Ana ulangi ya. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, seandainya orang yang pertama dan terakhir dari kalian, manusia dan jin dari kalangan kalian semua, seperti hati seorang dari kalian yang paling bertakwa, maka hal itu tidak menambah sedikit pun pada kerajaanku. Yakni semuanya bertakwa. Hadis sahih dikeluarkan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa-rupa dan harta kalian, kan tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Nah, paham Ibu ya? Jadi perkataan orang atau yang mengatakan yang penting hati, ini tertolak dengan hadis ini. Paham gak Iwan? Kan selama ini orang seperti wanita. Sering wanita itu dia misalnya disuruh taat pada Allah, pakailah jilbab, tutuplah aurat. Dia jawab apa? Yang penting hati. Betul lah? Betul lah? Ibu-ibu gak bisa ditanya, jawab. Pasti ibu-ibu jawab itu. Yang penting hatinya berjilbab. Masalahnya jilbab beli di mana? Ya kan? Ini kan jawaban ngeles. Ini nggak kena di sini. Kata Rasulullah, Allah tidak akan melihat. Sesungguhnya Allah, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tidak akan melihat kepada rupa dan harta kalian.
Walaki yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tetapi Allah melihat hati dan amal kalian. Allah nggak melihat cantiknya kalian, gantengnya kalian, kayanya kalian, tingginya kalian, kulit kalian. Kalau Allah melihat wajah, tentu yang kita yang jelek-jelek ini nanggung. Penuh siksa kalau ya kan? Atau Allah melihat yang tinggi, nah yang boncel-boncel kayak gitu nih, kalau kenanggungnya gitu, apalagi orang Eropa tuh tinggi-tinggi kan. Kalau Allah melihat warna kulit, nanggung orang Papua itu. Hah? Iya, yang cuma giginya aja yang putih, selain giginya hitam kalau, sampai tidak ada ubannya lagi, hitam kalau. Tapi enggak, Allah enggak melihat itu. Yang Allah lihat itu yakni hati dan amal. Jadi ada korelasi, jangan dipotong. Itu tadi wanita, orang yang berkata ya penting hati. Itu dia tuh ini apa? Motong itu tuh. Kau nggak sholat, sholat tuh nggak perlu. Yang penting hati aku gimana hati sholat dia? Ya kan? Gimana? Itu dia karena dia melihat ada orang yang sudah sholat tapi masih apa? Jahat. Ah itu. Padahal nggak ada. Anda yang masih berkutat dengan dosa. Ini nasihat buat kita semua. Wanita yang masih berbuat maksiat, apapun lah, tetaplah sholat. Tetaplah sholat. Kenapa? Dengan sholat itu masih terjaga Anda. Andai Anda nggak sholat, pasti lebih parah. Orang sholat aja masih seperti masih maksiat. Bagaimana kalau nggak sholat? Tetaplah sholat terus. Insya Allah, Allah membukakan hidayah. Allah berkata, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu janji Allah. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Pertanyaannya itu kan, Ustaz katanya sesungguhnya sholat itu dapat mencegah pekerjaan keji dan ada orang sholat tapi masih buat maksiat. Misalnya apa? Misalnya dia sholat maling sendal. Nah itu masih mending dia sholat maling sendal. Kalau tidak sholat mobil dipaling. Nah itu kalau kita mau mencari yakni tetaplah sholat. Gak ada ini. Kita kembali ke tadi. Jadi gak ada alasan. Yakni jangan membedakan antara hati dan amal. Karena iman itu apa Ikhwan? Bagi kita kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah memaknai iman itu bukan hanya hati. Itu Murji'ah itu. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini iman itu tasdikon bil qalbi. Diakui dalam hati. Dilisankan iqraram bil lisan, disebutkan dengan lisan, diamalkan dengan perbuatan. Amalun bil arkan. Kita bukan orang Murji'ah yang nanya, enggak. Atau orang munafik, yakni berkata di mulut saja, hatinya tidak mengakui. Kita beriman, kita sholat, kita mulut kita baik. Kalau wanita, dia juga menutup aurat, tapi hatinya juga tidak pendeki dan seterusnya dari sifat-sifat buruk manusia, ya. Kemudian ada hadis qudsi, wahai hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya orang pertama dan terakhir dari kalian manusia dan jin dari kalangan kalian semua seperti hati seorang dari kalian yang paling bertakwa. Hadis tadi Al-Hafiz Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan bahwa hadis ini terdapat dalil bahwa yang menjadi asal atau sumber dari ketakwaan dan perbuatan maksiat adalah hati. Tadi sudah kita bahas ya. Maka apabila hati itu baik, bertakwa, maka baik pula anggota tubuh. Namun apabila hati itu berbuat durhaka, maka anggota badannya pun ikut berbuat durhaka. Sebagaimana sabda Nabi SAW, takwa itu di sini, yakni beliau nunjuk dadanya. Jadi nggak ada orang mulutnya itu kotor, kita mau bilang hatinya itu baik. Karena teko itu pasti akan mengeluarkan apa itu isinya.
kita bisa menilai orang itu ya dari apa yang dia omong, yang baik-baik. Bahkan Nabi SAW melihat orang sholat itu khusyuk atau tidak dari mana? Dari mana? Salah satu yakni tenangnya badan itu. Nabi melihat ada orang sholatnya berasa khusyuk. Kata Nabi SAW, andai kata hati orang ini khusyuk, maka akan khusyuklah juga badannya. Kita kan bisa melihat ya kan dari orang itu kan. Antum bisa ngelihat nggak kalau ada orang pemarah? Iya ibu-ibu ya, kalau ada laki-laki digawe ke marah, tidak digawe ke marah, ditegur marah, tidak ditegur marah. Apa nih? Pasti orang bisa menilai, wah ini memang pemarah nih ya, ini. Bukan marahnya itu karena memang PL nih yang marah. Jadi maksudnya itu berarti kita bisa menilai seseorang itu dari luarnya, dari kebaikan. Dan Islam juga seperti itu. Yakni kebaikan itu ditampilkan sesuai dengan apa yang di dalam dada. Kemudian Imam Ibnu Rajab rahimahullah melanjutkan bahwa apabila asal takwa itu adalah dalam hati, maka tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui hakikatnya selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seorang muslim wajib memperbaiki hatinya. Jagalah hati ya. Menjauhkannya dari segala apa yang membahayakannya. Apa itu? Berupa sebab-sebab durhaka dan maksiat. Hendaklah senantiasa dia berzikir kepada Allah, bersyukur kepada Allah, taat kepadanya, mohon keteguhan di atas kebenaran. Sesungguhnya hati itu berada di dua jari jemari Allah yang Maha Pengasih. Dia membolak-balikkan sesuatu dengan keadaannya ya. Makanya antum hafal doa ini, ibu-ibu hafal ya mudah-mudahannya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW sering mengucapkan doa ini, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balik hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Antum tahu enggak ikhwan? Hati itu siapa yang punya? Allah. Dia bisa mencabut di dada. Siapapun juga ustaz, iya. Jangankan ustaz, iya ustaz juga bisa berubah. Antum kira ustaz itu gak bisa berubah? Bisa. Bisa jadi ahli maksiat juga. Ana nggak mau bicara yang lagi viral ya, enggak. Tapi ini memang namanya manusia. Bahkan ulama juga ada. Kan antum lihat nggak ulama yang akhirnya tergoda sampai akhirnya murtad. Bahkan ada yang ahli Quran, yakni dia tergoda oleh wanita. Dia akhirnya masuk, yakni murtad. Dan sebelum sempat dia merayakannya, dia manjat kemana tuh? Di zaman Bani Israel, dia manjat ke genteng, lalu dia jatuh dan dia mati dalam keadaan murtad. Jadi jangan main-main hidayah Tuhan. Jadi kita jangan merasa tenang ini. Makanya kita nggak boleh muji orang yang masih hidup. Nggak boleh kita muji orang yang masih hidup, itu nggak boleh. Biasa aja. Kalau mau muji, pujilah orang yang sudah mati, karena dia sudah mati. Kalau dia mati dalam keadaan muslim, ya dia pasti muslim. Kalau dia mati dalam keadaan kufur, ya udah dia jelas kufur secara zahir ya kan. Tapi yang hidup ini berapa banyak suami istri, ya kan, saling memuja, begitu terjadi berbalik itu hati, yakni keluarlah semua sampah yang tertutupi selama ini. Ini namanya jiwa yang dia puja selama ini apa? Makanya kata para ulama, cintailah sesuatu itu sewajarnya. Karena boleh jadi sesuatu yang engkau cintai sekarang, itu boleh jadi nanti sesuatu yang engkau paling benci. Maka bencilah sesuatu itu sewajarnya. Karena boleh jadi sesuatu yang sekarang engkau benci, boleh jadi dia adalah sesuatu yang engkau sangat cinta.
jadi kita kembali ke tadi, yang namanya iman, hati itu bisa lepas seperti lepasnya onta itu. Maka dia perlu dijaga dengan amal soleh, maka dia perlu dijaga dengan doa. Jangan lupakan tuh doa kita habis sholat itu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ana wajibkan ya, kita hafal ini. Ya Allah, bantulah aku dalam mengingatmu, dalam bersyukur kepadamu, dalam khusyuk kepadamu. Termasuk doa yang tadi kita baca, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Wahai yang membolak-balik hati, wahai Allah, tetapkanlah aku dalam agama ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Buka surah Ali Imran ayat 7. Ibu-ibu buka gadgetnya Ali Imran ayat 7. Betul nggak itu? Doa itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Benar tak? Betul? Ayat 7 atau 8? Ali Imran. Doa tadi itu, Rabbana la tuzigh qulubana. Ayat 8. Baca terjemahnya, Medi. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan. Sudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Itu. Janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan. Apa kesesatan itu, Ikhwan? Dosa dan maksiat. Setelah Engkau berikan hidayah, Ikhwan, orang yang dapat hidayah lalu dia tersesat kembali, keadaannya itu lebih apa? Lebih parah. Karena dulu dia sebelum tahu. Bener gak? Ada orang dia nggak tahu bahwa pekerjaan ini sebenarnya maksiat. Ya karena memang belum tahu gitu. Misalnya apalah? Contoh ringannya riba lah. Sebagian kita kan dulu misalnya bekerja di instansi atau lembaga riba. Memang nggak tahu gitu. Memang nggak pernah dikejar, benar ada. Mungkin diajar dari kecil nggak pernah. Begitu dapat hidayah, ternyata riba itu seringan-ringannya itu seperti berzina dengan ibu kandung. Lalu dia dapat hidayah, ini ngeri ancamannya, siksa nerakanya. Lalu dapat hidayah, lalu dibolak balik lagi oleh Allah jiwanya itu. Kembali dia ini lagi, gak ada ini, balik lagi. Keadaannya lebih parah gak? Ya lebih parah karena dia udah tahu. Beda dengan yang awal tadi, dianya belum kena dosa, orang dia belum tahu. Kiaskanlah dengan yang lain ini. Orang yang dulu narkoba atau minuman keras, karena memang belum tahu gitu. Orang ikuti nafsu, begitu dia taubat, lalu sudah ngaji, udah tahu ayatnya, udah tuh balik lagi gitu. Begitu pula yang lainnya, ngeri sekali, wah. Dulu dia berkata kasar sama suaminya, dulu dia bentak-bentak istrinya, karena memang belum tahu ilmunya, belum belajar bahwa dengan suami itu harus lembut, bahwa dengan istri itu harus lembut. Sudah belajar ya lemah lembut, lalu sudah ngaji, dibalik oleh Allah, balik lagi, kan pasti keadaannya lebih parah. Itu Iwan ya. Kemudian Anas melanjutkan, wahai Rasulullah, kami telah beriman kepadamu dan kepada apa yang ajaran yang engkau bawa. Masihkah ada yang membuatmu khawatir atas kami? Maka Rasulullah menjawab, benar. Ada yang aku khawatirkan kepada kalian, kata Rasulullah. Sesungguhnya hati-hati itu berada di antara dua jari dari jari jemari Allah.
di mana dia membolak-balikkan hati itu sekendaknya. Lihat, Nabi aja takut. Ana ulangi ya. Ya Rasulullah, tadi kan sudah baca doa tadi tuh. Kata siapa? Anas bin Malik. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Adakah yang engkau khawatirkan? Kata Rasulullah, benar, aku khawatir. Karena apa? Karena hati kita ini ada di antara dua jari jemari Allah. Di mana dia berkuasa, yakni Allah mampu membolak-balik. Jadi kita ikhwan, kalau ngelihat ada orang yang kita tahu misalnya dia ahli agama, qori, lalu dia berbuat maksiat, katakan Allah lah yang membolak-balik hati. Benar ikhwan? Sebaliknya ada orang yang dulunya kafir, tahu kafir? Musyrik, lalu dia dapat hidayah. Kita katakan juga Allah lah yang membolak-balik hati. Gak usah aneh. Kemarin viral itu kan ada pengusaha muda dari mana tuh? Amerika atau apa yang dulu mencaci maki Islam. Setahun yang lalu, 2000 berapa katanya. Tahu-tahu setahun kemudian dia tidur lelap di apa? Di Masjid Nabawi. Kan viral itu fotonya atau apa? Setahun sebelumnya dia caci maki Islam. Tahun berikutnya dia tertidur lelap di mana? Di Masjid Nabawi. Dia dapat hidayah. Bukankah begitu pula Umar yang sebelumnya dia mau bunuh Nabi. Oleh Nabi doa dikabul oleh Allah, Umar masuk Islam. Umar gempar itu Mekah. Jadi semuanya itu bisa ikhwan. Maka kita yang sudah dapat ini, ibu-ibu dengar ya, kita yang sudah dapat ini, kiaskanlah dalam kehidupan sehari ini. Begitu pula rumah tangga. Jangan sampai rumah tangga dibina-bina dengan baik. Karena kalau sudah timbul kebencian, dan setan masuk, setan itu kan api. Pemicunya apa? Bensinnya cemburu. Pemicunya apa? Tidak bersyukur. Pemicunya apa? Bensinnya apa? Bohong. Pemicunya apa? Tidak amanah. Udah dah. Ini rumah tangga ya. Itu harus kita perhatikan. Sabda Nabi SAW bahwa takwa berada di hati itu bukan berarti dia senantiasa tersembunyi. Ya, takwa itu tidak memiliki pengaruh sama sekali terhadap anggota badan. Tidak. Bahkan dia akan nampak pada anggota badan. Nah, itu tadi yang kita bahas tadi itu. Ya. Kata Nabi SAW, ketahuilah bahwa di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Nah, ini familiar ya. Kalau dia baik, maka baik pula lah seluruh jasadnya. Kalau dia rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Ala wahyal qalbi. Ketahuilah dia adalah hati, yakni qalb. Dari sini kita mengetahui yakni kesalahan orang yang mengatakan bahwa takwa itu tempatnya di hati, tapi dia tidak memiliki pengaruh terhadap jasad atau badan. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, di antara orang yang menganggap remeh dan bermalas-malasan dalam agamanya, semoga Allah memberi hidayah serta memperbaiki keadaan mereka. Apabila perbuatan maksiat yang nampak yang mereka kerjakan berkaitan dengan badan dan wajah maupun selain keduanya, seperti berpakaian ya, yang menampakkan aurat dan sebagainya, mencukur janggut dan sebagainya. Ketika perbuatan itu diingkari, niscaya mereka akan berkata, yakni takwa itu letaknya di hati. Atau dia jawab, yang penting hatinya. Tadi kita sudah jelaskan, yakni benar perkataannya itu benar, tapi yang dia maksud adalah kebatilan. Yakni dia ingin memisahkan antara hati dengan perbuatan. Maka bantahannya itu pertama, sesungguhnya dia telah melakukan perbuatan yang dilarang jelas-jelas oleh dalil agama. Yang kedua, sesungguhnya dia telah
menceburkan dirinya ke dalam ancaman Allah yang sangat keras yang diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, bahwa hadis-hadis yang dia sampaikan itu adalah global. Dan telah ditafsirkan oleh hadis yakni Nu'man bin Bashir, yaitu sabda Nabi SAW, ketahuilah bahwa di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Jika baik maka baik pula seluruh jasadnya, jika rusak maka rusak seluruh jasadnya. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Maka kesimpulannya, tempat takwa itu adalah hati. Akan tetapi hati itu memiliki pengaruh yang kuat terhadap anggota tubuh. Oleh karena amal adalah bagian dari iman. Oleh karenanya tadi sudah kita katakan, prinsip dasar Ahlussunnah wal Jamaah yakni hati, kolbu, lisan, dan perbuatan. Dia 3 kesatuan, nggak boleh. Oleh karenanya kalau istilah kita sekarang tuh orang yang busuk hati. Ini ibu-ibu paling suka nih. Yani orang yang busuk hati itu akan kelihatan dari apanya? Dari wajahnya itu. Betul, ya kan? Orang yang hatinya ini bukan terlihat dari wajahnya. Bagaimana orang busuk hati? Dia lihat tetangganya beli apa? Beli mobil baru, maka mulutnya akan monjong. Lalu matanya akan mencipit, lalu rambutnya akan berdiri, dan semuanya lalu mempercepat dia tua. Dan dikatakan oleh para hati itu cepat sekali busuknya, ya. Oleh karenanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjaga hati kita. Barangkali ini yang bisa kita dapat sampaikan, yakni subtema, yakni berkaitan dengan letaknya, yakni takwa itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang mampu menjaga ketakwaan, baik itu di dalam hati kita maupun di lisan kita dan perbuatan kita. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.